Kak Putri, Iya. alhamdulillah akhirnya hadir juga di Masya sini. Allah, alhamdulillah udah diundang. Terima kasih Kak Putri udah mau bersedia ngobrol-ngobrol sama aku di sini ya, karena aku yakin bukan aku aja yang penasaran soal si karangan chat itu yang sampai viral di mana-mana. Pasti banyak juga yang penasaran selain aku. Kak Putri, pertanyaannya itu, oke, kita mulai dari Kak Putri dulu ya. Iya. Kak Putri, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang bikin Kak Putri bikin karangan itu? Kenapa kok bisa? Itu viral banget. Itu kata-katanya dari mana? Itu, nah, gimana Kak? Jadi ya yang sebenarnya semuanya tuh enggak yang kayak misalnya orang-orang nganggap apa ya langsung meledak atau gimana. Semuanya tuh nggak ada asap kalau nggak ada api lah istilahnya ya kayak. Jadi sebelum ini terjadi tuh ya udah ada apa ya namanya feeling istri ya kayak. Udah ada hal-hal yang udah aku baik-baikin, udah aku peringatkan, udah aku ingetin sebagai istri kan kita perisai rumah tangga ya kayak. Jadi kalau ada apa-apa sama suami, tugas kita sebagai istri kan mengingatkan, ya jangan gini, ya kalau misalnya di sekolah tuh jangan gimana-gimana. Maksudnya dalam artian tuh jangan macam-macam, udahlah gitu, nggak usah bercanda yang berlebihan, nggak usah gimana-gimana gitu. Karena dari awal-awal yang aku lihat tuh kan bercanda-bercanda di grup-grup kayak gitu. Awal mulanya tuh gitu kan. Terus ada apa-apa tuh ada sentingan misalnya ini buka misalnya kayak seblak atau apa gitu. Buka loh, oh ayah tahu dari mana gitu kan. Iya, ibu-ibu pada ngobrol di sekolah katanya gitu. Vini tahu, oh Vini gitu kan. Oh udah, terus aku tuh sekali nggak yang misalnya aku langsung gimana enggak gitu kan. Cuma ayahnya tuh selalu mungkin menggambarkan sisi aku tuh ke orang-orang tuh seperti aku tuh istri yang cemburuan gitu loh Kak. Jadi istri yang apa ya gampang marah gitu. Jadi agar ayahnya itu tuh seperti leluasa gitu, mungkin gitu ya. Ya karena yang aku lihat tuh di chatnya tuh ya seperti itu gitu Kak. Jadi seleluasa itu mereka gitu, karena ya digambarkan itu. Jadi malah orang dia tuh bikin seolah-olah kakak yang cemburuan. Iya. Bikin framing seolah punya istri yang sering cemburu, yang dikit-dikit cemburu kayak gitu. Iya gitu loh Kak. Padahal nggak ada gitu maksudnya ya kan. Karena aku tuh ya pernah aku kan dijambarkan juga kan sebelum aku mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi tentang karangan bunga itu. Aku tuh bahwa di 2022 itu kan aku pernah ada trauma yang dibuat sama suami juga gitu lah kayak. Jadi pada saat itu suami tuh ngajar gitu kan ada di suatu tempat juga sebelumnya. Ya yang aku gambarkan ada ya di Instagram gitu ya kayak bahwa lalu dengan sadar ayahnya tuh bilang mau pindah aja katanya ngajarnya katanya gitu biar enak leluasa gitu ya udah kata aku teh bukan aku ya yang nyuruh kata aku teh gitu ya akhirnya itu pada saat itu masih honorer Kak. Aku tuh selalu maksudnya pada saat pas mau tes P3K aja, deg-degan katanya gimana ya kalau nanti nggak lulus, nggak apa-apa, mungkin belum rezekinya untuk sekarang kalaupun nggak lulus nggak apa-apa, toh kita kan ada usaha, aku bilang gitu ya. Mau besar kecilnya yang penting barokah berkah, aku bilang gitu. Udah yang penting berusaha kata aku teh gitu Kak ya sampai akhirnya lulus tuh Kak. P3K di 2024. 2022 itu belum terjadi apapun. Belum terjadi, pindah. Masih di yang sekolah lama. Sekolah lama terus pindah akhirnya ke SD yang sekarang itu. Oh, oke. Itu 2022 pindah. Oke. Berarti kalau ngajarnya dari kapan Kak? Udah lama banget? Kalau ngajar dari lama banget, udah lama. Jadi sebelum nikah sama aku pun udah ngajar. Berapa tahun Kak? Kalau boleh tahu udah berumah tangga? Kalau untuk berumah tangga itu udah berarti 8 tahun. Kemarin tuh anniversary-nya Kak, tanggal 3 September tuh kita tuh enif gitu. Yang ke-8 tahun, 3 September kemarin tuh. Ini nggak baik-baik aja itu kondisinya apa gimana? Apa udah terjadi kayak gini? Baik-baik banget Kak. Makanya
mungkin netizen yang di luar sana yang berkomentar kan ada aja ya yang bilang ya itu kali misalnya istrinya kurang gimana nggak ada kan, maksudnya dalam artian walaupun aku penuh dengan trauma tapi aku tuh yang ngobatin sendiri gitu kan, kayak ya ya seperti biasa ayahnya juga ke aku, ay mau gimana gitu ya, seperti nggak terjadi apa-apa gitu kan. Kalaupun ada berantem masih bisa diperbaiki hal-hal selama ini tuh kayak gitu ya Kak? Gitu seperti Kakak dari 2022 sampai sekarang itu selalu ikut suami? Selalu di rumah jadi masih di situ tinggalnya, beda sekolah cuman masih tinggal di tempat yang sama? Iya di tempat yang sama gitu. Nemenin terus? Iya nemenin terus ada. Segitu tuh aku 24 jam masih kecolongan. Kakak di rumah? Di rumah sama anak-anak, iya. Jadi aku di rumah bantu, ada usaha lah gitu ya Kak, bantu-bantu di situ ya kelola gitu, sama kan aku juga ada anak 3 ya kayak makanya aku kayak sedih banget tuh. Oke, kalau misalnya kamu mau nyeleweng atau mau gimana, asal jangan nyakitin perasaan aku dengan kata-kata apa ya, kayak setidak menginginkan itu loh gitu Kak. Kan dari chatnya tuh kayak seakan-akan aku tuh benar-benar perempuan yang tidak diinginkan gitu Kak. Nanti tunggu ya setahun toh dia sakit-sakitan, padahal aku tuh nggak sakit-sakitan. Aku baca chat iya gitu kan, sejahat itu ya Kak. Gimana sih perasaan Kakak kan kalau kayak gitu kan? Aku nggak bisa ngebayangin sih. Aku aja baca chat yang Kakak. Aku udah gak bisa nangis Kak. Ya Allah. Kayak yang soalnya ya mungkin nangisnya di yang tanggal 25-26 itu yang pas pertama kali ketahuan mungkin ya Kak. Iya, aku sampai bintit tuh mata aku tuh ada. Aku merasa ini beneran gak sih? Ini beneran gak sih? Aku tuh baca chat itu kayak gitu. Jadi 2 orang yang di karangan itu intinya dia berselingkuh. Ya jahat, gitu ya. Jahat banget di belakang aku tuh Kak. Kayak... Sampai chatnya Kakak sebar. Ya. Karena udah berulang kali Kakak peringatkan. Ya, peringatkan. Tapi... aku baik, aku sampai mediasi pun aku rangkul, itu Ibu Vini aku rangkul. Kan jadi belum ada bukti gitu. Aku tuh ngerasa apa sih kalian tuh mau videokan ya yang ada yang bilang tuh Kak. Jadi tuh oke, yang sebelumnya seperti biasalah aku nggak yang gimana enggak. Jadi momennya tuh di tanggal 6 Oktober Kak. Ini tuh ya kejadian rentetannya tuh di tanggal 6 Oktober tuh ada ibu-ibu yang ke toko lah gitu ya. Dia tuh kayak info gitu. Neng, ibu lihat suami Neng katanya gitu lagi ini gitu, lagi ngambil uang katanya gitu. Tapi sambil video call katanya gitu sama cewek tapi bukan Neng dah katanya gitu. Padahal kan punya istri ya. Aku tuh sampai mikir, terus ada tuh Teh Widi yang selalu dampingin aku tuh di sana tuh, yang selalu ada di toko lah gitu ya. Teh Widi mungkin ngelihat aku gemeter gitu ya. Oh itu mah kayaknya adeknya AA atau siapa. Aku pun bilang gitu. Udah Teh masuk aja katanya Widinya gitu. Terus akhirnya Widi bilang gitu-gitu. Udah. Aku tuh nanya tuh, ayahnya kan baru pulang tuh dari sekolah kan, karena istirahat tuh seperti tidak ada apa-apa kalau istirahat tuh ke rumah gitu Kak. Deket jaraknya dari sekolah ke rumah tuh Kak, istirahat gitu ya. Terus pada saat tanggal itu tuh aku langsung tanya kan, aku sebelum tanya tuh aku lihat dulu ke handphone lognya apa di sama aku takut nggak aku tuh nggak langsung yang ya gini enggak, aku lihat terus kan handphone tuh ada, maksudnya ada handphone anak gitu ya, takutnya aku pakai handphone anak atau pakai handphone yang untuk kerjaan gitu ya, nggak ada. Aku bilang, terus aku tanya, dia diam tuh Kak, ya mungkin memikir gitu ya. Enggak, itu mah nonton live katanya gitu. Nonton live di TikTok katanya gitu. Udah, pada saat itu aku tuh mikir, aku tuh tipe orang yang mencari tahu, dalam artian ya itu kan buat kesehatan aku juga gitu ya. Maksudnya nggak mau terjadi apa-apa, oh ini teguran gimana gitu ya. Aku cari tahu tuh Kak history live-nya. Aku tuh tipe orang yang mencari tahu tontonan live-nya. Ada kan bisa kita bisa nyari kan di tontonan kayak gitu-gitu. Gak ada history dia nonton live di jam segitu tuh Kak, nggak ada. Bahkan sampai sore tuh sama aku ngobrol baik-baik Kak. Enggak yang Oktober baru banget dong? Iya, 6 Oktober baru banget. Masih baik-baik nih ya? Masih baik-baik, aku ngobrol baik-baik. Sampai enggak yang seperti dia ngomong ke Vini itu kalau berantem gimana gitu. Enggak, aku ngobrol baik-baik sampai pada akhirnya tuh ada kakak ipar aku. Kan emang sesayang itu, maksudnya kita tuh
sampai sekarang pun ya hubungan aku sama kakak ipar sama ade ipar sebaik itu, nggak ada yang gimana-gimana gitu. Karena kalau aku tuh ke personalnya aja lah gitu, ke Rifki dan Vini itu gitu Kak. Nah sampai pada akhirnya kakak ipar aku tuh dateng pengen main kan ke kembar gitu, dateng gitu ke sana ngeliat posisi aku tuh lagi nangis sambil nanya-nanya kenapa tuh gitu. Enggak, terus posisi aku tuh ya dipeluk gitu, dirangkul. Nah Rifki tuh posisinya lagi duduk Kak di situ di kursi. Ternyata tuh sambil chattingan sama Vini gitu. Karena ternyata handphonenya tuh kan dibikin, ternyata Rifki tuh punya handphone 2 Kak. Dan si handphonenya tuh dibikin sama persis, casingnya tuh sama gitu. Oh jadi seolah-olah pegang satu. Nah ya aku pikir kan ya pegang satu, karena kan emang Rifki pun kerja apa maksudnya ada grup. Aku tuh itu gitu Kak. Itu ketahuan dari mana Kak? Tahu itu tuh itu di hari sama. Jumat. Di hari Jumat kan Tanggal? pas di tanggal 30. 30. Iya, nanti masih iya, itu kan tanggal 6 tuh ya kayak rentetan kejadiannya tuh. Jadi di tanggal 6 Oktober itu mereka chattingan, sayang lagi apa? Udah sholat belum? Gitu. Padahal posisi aku tuh lagi dipeluk sama kakak ipar aku. Udah gitu ya. Iya wah, udah ya, ternyata sabar gitu-gitu. Pulanglah kakak ipar. Udah, aku melanjutkan seperti tidak terjadi apa-apa. Enggak yang gimana aku cemburuan. Enggak Kak, gitu ya. Ya hidup berjalan aja gitu sebagai aku melayani suami gitu, terus masak apa-apa gitu ya. Dan pada akhirnya di tanggal 25 Oktober ibu itu tuh datang lagi Kak. Tetangga? Nggak tahu, aku pun karena kan aku bukan orang situ ya Kak. Aku kan orang, maksudnya aku tuh dari mana ya? Kok bisa kayak Allah gitu Kak. memberi petunjuk? Maksudnya mungkin ya gak tahu juga gitu, aku kan bukan orang situ. Jadi ibu itu tuh, oh iya ibu, aku tuh kayak diingetin deh, ibu itu tuh ayahnya tuh bukan video call, kata aku kayak gitu ya. Ayahnya tuh nonton live, ibu emang ayah tuh suka gazebo, kata aku kayak gitu ya. Suka nonton berita-berita itu artis, kata aku kayak gitu ya. Neng gelis pinter cina gitu ya. Enggak, katanya teh ibu ge apa, soalnya teh si ayahnya teh bilang bentar ya, aku ambil uang dulu. Dia ngambil uang lagi, Iya, ketahuannya enggak, lagi. pada saat itu teh. Pada saat itu. Terus, ibunya tuh bilang gitu, bentar ya aku ambil uang dulu. Aku teh agak diam teh ya. Udah diam teh aku teh ya. Ibunya pulang, aku teh masuk kamar. Aku enggak gitu, pas itu aku teh bilang sama ya teh, ya sok ayah jujur aja. Siapa sih video call? Karena gini Kak, setiap aku mau nanya ke Rifki tuh ya, ke ayahnya tuh, ayah tuh bilang, nih cemburu mah jangan sama Vini. Pak, punten ya, Vini mah goreng patut, cina gitu. Kalau ke aku teh ngomongnya teh gitu. Selingkuhannya dibilang gitu? Iya. Di depan teteh? Iya di depan aku, Vini mah goreng patut, mandi video ke suku-suku, cina bahasanya teh gitu. Tim aku namanya Vini. Punten teteh ya Allah. Enggak ya teteh Maya bager ya Allah. Vini, awas ya. Iya gitu teteh, makanya jadi kayak buat melindungi Vini itu, jadi dia kayak ngorbanin yang lain nih. Kalau mau selingkuh mah sama ini gitu teh, meni asa ini teh gitu ya. Kalau mau selingkuh mah itu meni si Vini mah cenah suku nage hideung ka suku-suku cenah gitu ngomongnya teteh. Ikan ngejelekin gitulah ya bahasanya mah. Jadi ngebikin aku teh biar enggak cemburu sama Vini gitu. Tapi itu pinter banget ya? Iya, teteh pinter banget kan. Bikin handphone sama. Ya udah kayak mulus ya? Ya mulus banget. Yang teteh tahu tuh udah berapa lama? Ya aku mah sesuai sama handphone aja teh, ketahuannya di situ. Iya, dari kan di situ handphonenya ya aku mah feeling ya namanya istri ya, feeling aku enggak dari kan dia bilangnya dari Agustus 3 bulan. Terus di situ di chattingannya katanya kan sampai sekarang kan ya biasa kan kita hubungan untuk perihal anak. Terus dia bilang enggak kok, enggak sejauh itu, kan ada yang 3 tahun bilangnya aku nunggu kamu 3 tahun. Iya, biasa itu mah gombalan laki-laki kata gitu. Tapi ngakunya itu dari 3 bulan terakhir katanya gitu, bilang ke aku gitu ya. Nah gitu Kak. Ya Allah. Jadi ngejelekin kalau ke Vini, ngejelekin aku seakan-akan rumah tangga hancur, tidak ada yang bisa diharapkan. Aku pokoknya tenang aja, nanti aku ninggalin mamanya anak-anak kayak gitu kan. Ada berapa kakak? Aku 3. Ya udah 3 anak. Iya, anak aku. Cewek cowok? Cowok semua. Nah kita balik ke klarifikasi setelah ibu itu kan datang 2 kali. Ya. Nah
kan kakak nanya lagi ke suami kakak saat itu. Tetap nggak ngaku? Nggak ngaku, malah bilangnya gini. Pas aku tanya, enggak Cina, itu mah api-api bahasanya teh ya, pura-pura gitu. Itu mah pura-pura. Aku teh mikir ini orang udah bohong banget nih ya. Udah nggak mulai gak jelas alasannya ya, pura-pura kata, jadi nonton live mundur aja. Bentar ya, aku ambil uang dulu. Hah? Kata aku kayak gitu ya? Iya, mulai nggak jelas. Aku teh, apa sih Ayah? Udah ya, jangan kayak gitu. Astagfirullahalazim. Aku teh sampai gitu ya. Sok jujur aja, gak apa-apa. Kata aku teh gitu ya. Jujur lah teh, itu bilang. Di saat itu langsung jujur? Iya, enggak. Maksudnya agak lelet lah gitu. Cuma aku biasa lah gitu. Dari 6 Oktober terus ke tanggal tanggal 25. Oh, 25 ya, lupa. 25, 26. Kan agak lama tuh dari awal sampai akhir kan. Nah pas aku bilang tuh enggak, katanya pura-pura aja katanya gitu. Nah, pada saat bilang kayak gitu api-api katanya gitu. Pura-pura. Ada videonya juga Kak, kayak bener-bener kayak yang iya gitu, meyakinkan aku. Terus aku bilang, aku tunggu 10 menit, kata aku kayak gitu. Kalau misalnya enggak jujur, aku ramein di grup sekolah. Aku gitu. Terus gimana Kak? Jujur. Akhirnya bilangnya kayak gimana Kak? Pengakuan pertamanya, pengakuan pertama. Iya, sama Vini katanya gitu. Tapi cuma video 2 call-nya. kali. Iya, sama Vini tapi baru 2 kali. Baru ngaku video call. Baru ngaku video Lanjut, call. Kak. Nah, pada saat bilang video call, aku dibawa ke kamar, dipeluk gitu. Ya, mau jujur sama Pipit katanya gitu, mau jujur sama aku katanya. Dia ngomong gitu, ngejelasin gini. Apa aku yang marah? Enggak Kak. Terus pada akhirnya aku bilang, ya sok telepon aja si Vininya, bilangin Pipin pengen tahu. Jadi aku tuh pengen menyamakan, kan aku tahu. Bener gak nih? Ya, bener gak sih? Kita pengen tahu ya apa yang diomongin sama suami sama Vini itu gimana, sama enggak gitu kan. Ya, yang aku di-up di Instagram itu loh Kak, yang aku telepon Vini kan pada saat itu. Nah, kayaknya aku ketinggalan tuh Kak. Bisa diceritain nggak Kak? Ya, ceritanya gini. Nah, saat itu malam itu ditelepon juga. Iya, pada saat itu ditelepon juga tuh. Aku telepon, ayahnya yang telepon. Iya, ayahnya telepon nih Kak. Kan aku di pinggirnya nih ya. Tapi dia nggak tahu si Vini. Nggak tahu. Udah telepon, dimatiin dulu. Terus pas telepon kedua, dia pakai nggak pakai kerudung. Gini ya Allah, benerin kerudung. Kakak lihat dari samping. Iya, dari samping. Terus. Awalnya kan ngomongnya gimana? Gak usah pura-pura ngomongnya gimana. Kata aku kayak gitu. Biasanya gimana sih, ngalir aja, kata aku kayak gituin ya. Kakak di situ nggak nangis, nggak ngamuk, nggak teriak-teriak? Enggak. Ya, karena baru tahu sebatas video call. Ya, aku cuma mau tahu emang ngobrolin apa sih kalian, gitu loh. Nah, pada saat itu video call dia, Bu, gitu. Apa gitu, Vininya tuh gitu kan. Tapi di situ dia tahu ada kakak? Enggak, belum tahu. Langsung diarahin ke aku. Sama ayahnya tuh ke aku gitu, ngarahin ke aku. Jadi nggak leluasa ya? Ya, terus. Teteh ada apa ya? Ya itu ibu ada apa? Kata aku teh, aku gitu sama ibu, aku gitu. Teteh ada apa? Ya itu ibu ada apa? Kata aku teh, aku yang harus tanya. Kata aku teh, ada apa kalian? Aku bilang gitu ya. Terus dia tuh ngomongnya tuh agak lama. Ini kayaknya nggak ada sinyal. Masa sih? Kata aku gitu kan. Sampai aku pindah tuh Kak, dekat wifi kan gitu ya, biar tuh nyambung nggak Bu? Enggak, VN aja teh, VN katanya gitu ya. Enggak deh, enggak kok kan aku di up gitu. Enggak kok, ini masuk kata aku gitu ya. Enggak, aku cuma mau tanya loh Bu, ini gimana sih kalian tuh video call apa, terus menceritakan apa, suka ngomongin apa sih video call, emang nggak cukup ya di sekolah? Aku bilang gitu. Ya enggak, dia cuma bilang video call yang mana ya gitu, biasa bener-bener lelet gitu loh Kak, maksudnya enggak yang set gitu, nanya tuh jadi berbelit-belit gitu loh Kak. Udah pada saat itu yang aku up itu kan, aku udah ngerasa ngomong baik-baik, kata aku tuh gitu ya. Terus dia bilang, ya seperti biasa aja, chat udah makan atau belum? Emang ada chat juga ya? Aku bilang gitu ya, soalnya tuh Bu, ibu kalau ibu tahu nomor ibu tuh kontaknya dihapus loh sama ayahnya tuh. Aku bilang gitu ya, dihapus kalau ibu mau tahu mah, kata aku gitu ya. Ya sama, aku juga dihapus, katanya gitu. Dihapus ya. Terus kalau kalian emang teleponnya berapa kali? Soalnya kalau aku mah nggak pernah nerima telepon laki-laki lain, aku bilang gitu ya. Terus teh, ya yang depan saya tuh banyak teh, bukan Pak Rifki aja, katanya. Banyak ya, aku bilang gitu kan. Ya kalau aku mah nggak ada, jadi aku pasti tahu siapa yang nelfon aku bilang gitu. Gini ya Bu, maksudnya kan, ya teteh, ya aku bilang gini ya Bu, kan maksudnya ibu kan
seenggaknya status ibu ini, kata aku tuh bukannya apa-apa, karena ada yang bilang sama aku tuh menghormati ibu banget, jangan sampai ibu tuh jadi jelek sama Pak Rifki tuh, kan kalian tuh guru, aku bilang, jangan sampai kan jelek, masa kalian sampai terang-terangan kayak gitu kelihatan orang, aku bilang gitu kan. Dan pada saat akhirnya dia malah balik marah. Aku bilang kan kalau misalnya emang ibu ada buktinya itu tuh bisa jadi perisai ibu. Kalau misalnya emang ibu nggak layanin, ibu mau gimana gimana. Ah tuh lihat tuh teh, iya aku tuh yang aku harapkan ketika aku tanya kayak gitu ke Bu Vini tuh, dia tuh dengan cara, iya loh teh, ya Allah aku tuh pengen ngomong ke teteh ya, aku tuh bingung ngomong dari mana yang aku harapin gitu ya teh ya. Alhamdulillah teteh tuh telepon, iya nih Pak Rifki tuh ngeganggu banget. Makanya tuh teh aku tuh sampai yang aku harapin tuh kayak gitu kooperatif lah gitu ya teh. Kita kan sesama perempuan gitu ya, nggak apa-apa aku tuh ngitunya ke Rifkinya kok, bukan ke Bu Vininya. Kan aku tuh apa-apa tuh selalu menyalahkan ayahnya, apa sih ya, kenapa nggak pernah dalam artian tuh ya nggak perlu lah ke perempuannya, aku tuh ngainin ayahnya aja gitu kan. Ya ternyata kan sebenarnya kalau gimana laki-lakinya itu kalau perempuannya nggak samanya ya mungkin nggak akan terjadi gitu ya, gitu teh kalau aku tuh. Nah kalau itu kan baru sebatas video call, ketahuan bener-bener, oh ini nih selingkuh nih, oh ini bener-bener nih udah parah nih, itu ketahuan dari kapan? Handphone itu. Oh pas buka handphone? Iya pas ketahuan handphone, soalnya dari handphone 2 itu ya Kak? Iya ketahuan handphone 2 itu kan tanggal 26-27 itu Kak, itu kan malam-malam yang aku telepon. Nah di malam itu tuh aku tuh nggak dapet jawaban kan ya Kak dari Bu Vini tuh. Cuman gitu-gitu doang cuma lah. gitu doang. Jadi malah dia yang malah balik marah kan. Udah ya teh, kenapa teteh bawa status saya, status janda, dia tuh malah marah-marah gitu Kak. Hah, kata aku teh nah jadi marah gitu Kak, kata aku tadi langsung dimatiin teh. Teh Kak gitu. Gak apa-apa teh. Terus langsung dimatiin gitu ya. Kata aku teh, oh ayah nah jadi marah sih Vininya, kata aku teh sok atuh ayah jujur aja gerak. Jadi pusing. Santai Kakak di situ. Iya, ada malah aku tuh sampai lupa Kak, enggak aku stikerin, aku nggak pakai kerudung, aku teh lupa saking gimana ya, saking itunya gitu ya, sampai udahlah kata aku teh saking udah itunya gitu ya. Nah pada saat itu ternyata mereka tuh chattingan kan Kak, ada chattingan di tanggal 25 tuh, iya cenah. Kenapa sih istri kamu malah disuruh Vici katanya gitu, disuruh video call gitu-gitulah ya katanya itu gitu. Lancang banget istri kamu katanya gitu di chattingannya tuh. Yang chattingan yang dari Vini ke ayahnya tuh ngomong gitu. Iya, nanti kamu bilang aja gini-gini. Nah, itu kan hari Sabtu malam Minggu ya. Nah, aku tuh masih kayak belum dapet jawaban, kayak aku tuh masih ngeganjal gitu loh, Kak. Nah, pada saat itu aku telepon lah temennya tuh ada itu gitu ya, ada 3 orang yang aku telepon untuk mengklarifikasi ada apa sih sebenarnya antara Vini sama Rifki tuh di sekolahan gitu kan. Aku tuh nanya gitu, dan pada sampai saat itu mereka ya kayak enggak kok, nggak ada apa-apa, biasa aja. Oh teman-temannya nutupin juga Kak? Ya wallahu alam lah gitu ya Kak kalau yang aku dapetin. Dan hari Minggu mama mertua tuh itu ke kepala sekolah, bukan aku padahal Kak, yang bilang ke kepala sekolah, iya minta tolong ini tuh gimana gitu, maksudnya dalam artian ada apa sih antara Vini sama Rifki tuh gitu. Ya Kepsek, untungnya tuh aku dalam segi ini untuk Bu Kepsek aku berterima kasih banget, benar-benar ditindak tegas, langsung diproses cepat gitu ya dari Bu Kepsek. Oh jadi ada sanksinya Kak langsung? Kalau untuk sanksi di sekolah itu langsung diputus gitu Kak, langsun diserahin ke Korwil. Oh. Ya. Udah nggak mengajar lagi? Udah nggak. Dua-duanya. Tapi nggak mengajar lagi, tapi dimutasi. Oh. Masih di wilayah situ. Dua-duanya? Dua-duanya. Udah tapi nggak? Beda sekolah. Oh oke. Udah nggak di sekolah yang tadinya ketemu, tapi dipindahkan. Tapi masih deket kok Kak jaraknya. Oh. Nah, itu kan tanggal berapa tuh tanggal yang hari 28 tadi ya? 27. Nah terus itu kan hari Seninnya aku minta ke ayahnya apa sih, minta dipanggil kan, ayahnya tuh dipanggil sama kepala sekolah gitu loh Kak, dipanggil ke sekolah untuk nanya. Nah makanya itu ada mediasi itu loh sama Bu Vini ke rumah tuh aku yang minta, karena sebelumnya tuh ayahnya tuh ngomong sama guru-guru tuh masih seakan-akan aku yang salah. Cemburuan? Iya, malah jadi Mia minta maaf ya Bu Vini. Iya nggak bisa aku. Malah dia yang minta maaf ke Vini. Aku nggak kan sama dia direkam tuh Kak. Itu posisi udah tahu handphone kedua? Belum. Oh belum. Masih jauh. Kayak itu di hari Senin di tanggal 27.
pas aku bilang gitu, ya aku nggak terima, kok ayah malah minta maaf ke Vini, jadi seakan-akan aku yang salah. Aku bilang gitu ya, aku minta Pak Ridwan datang, aku bilang gitu, aku pengen ngomong sama Pak Ridwan langsung, nggak mau melalui AA, kata aku nggak mau melalui ayah. Ngobrol lah Bu, aku sama Pak Ridwan datang ke rumah kan, aku ngobrol ke Pak Ridwan, ngobrol gini, Pak, aku sih pengennya ketemu Vini ya, kata aku kayak gitu, aku pengen ngobrol sama Vini baik-baik, ngomong ada apa sebenarnya gitu. Oh ya udah iya Bu, nanti pulang sekolah kita ke rumah. Dan itu akhirnya ke rumah tanggal 27 yang ada aku up di video. Yang masih baik-baik Iya, itulah ya. masih Belum ada mereka. handphone ya, belum Iya, ada belum handphone ada. kedua. Iya, aku peluk, aku rangkul. Bahkan aku ngomong tuh, Vininya tuh nggak lihat aku. Aku bilang, Ibu lihat aku dong. Bukan yang nggak sopan ya. Kalau ngobrol tuh malah balik muka. Aku bilang gitu. Lihat dong, kata aku. Aku sampai kayak gitu Kak. Ke Vininya kan Vininya di pinggir aku ya. Gimana Kak? Ya gimana, mau apa, mau jelasin apa gitu. Aku makanya kenapa aku up itu, Vini tuh sebelumnya petentang-petenteng banget Kak. Aku ada tabayun, aku udah sabarin gitu. Soalnya pas pada saat tanggal 27 tuh, Vini tuh balik marah Kak ke aku, balik marah. Dia nelfon, teteh apa-apaan nelfonin semua orang. Nelfonin Bu Kepsek segala gitu, teteh gitu Kak ke aku tuh. Ngomong gitu ke aku tuh. Malah dia yang karena dia merasa belum ketahuan sejauh itu kok kali ya. Iya, belum ketahuan sejauh itu. Di mediasi itu akhirnya pokoknya dia nggak ngaku. Ya, nggak ngaku. Aku tanya perasaannya. Emang sebenarnya perasaan ibu gimana sih ke Pak Rifki? Ya tanya sama suaminya lah. Jangan tanya sama saya. Gitu kata Bu Vininya. Ya. Terus gitu maksud ibu gimana? Ya saya mah kalau Pak Rifkinya duda saya mau. Gitu. Langsung dijawab gitu? Ya, langsung dijawab gitu. Terus ketawa-ketawa, terus kata kakak gimana? Jawab apa? Terus aku bilang kan ke ayah, kalau ayah gimana sih, kata aku, ya nggak ada apa-apa gitu. Malah kayak tetap berpihak ke kakak saat itu ya. Bahkan pada saat itu pas aku cek di chattingan mereka, Rifki tuh seperti kayak mau nyalahin Vini loh Kak, kayak gini, kenapa sih kamu nggak jawab aja kalau kamu suka sama aku? Ini beda hari ya? Setelah handphone ketahuan. Iya, setelah aku cek gitu. Tuh, iya pada saat kita ketemuan mediasi. Iya, kok kayak gini ya? Kenapa kamu pas ditanya sama istri aku nggak jawab aja kalau kamu suka sama aku? Terus kata Vininya tuh jawab, loh kan itu arahan kamu, cina gitu. Jadi mereka jadi padung-dendung gitu. Iya. Aku kalau lihat chattingan mereka tuh konyol gitu loh Kak. Mereka tuh kayak ya Allah Kak. Iya, jadi kayak ini kakak kayaknya nangisnya udah lewat deh. Iya, jadi malah diketawain ya. Iya, karena mereka tuh konyol gitu. Ya, udah lewat banget kayak ih apa sih gitu kan. Kata ayahnya tuh, kamu kok kenapa nggak bilang aja pas ditanya sama istri aku, katanya pas pada saat kenapa kamu nggak bilang suka sama aku. Terus kata Vininya, ya kan itu arahan kamu, gimana sih aku jadi nggak yakin sama kamu. Kata Vininya tuh gitu. Ya enggak, cina kan segitu aja. Gimana kalau aku jujur, aku bisa mati sama istri kamu, cina gitu Kak. Kata Vininya teh. Aduh, ya ampun. Jadi setelah mediasi itu selesai, ketemu handphonenya kapan kayaknya? Nah, jadi pas setelah mediasi itu, ayahnya tuh kayak gitu kan, pas pada saat itu kelihatan di CCTV ya dia peluk megang rangkul aku kayak masih itu gitu ya. Terus masih meyakinkan. Di hari Selasa tuh ayahnya bilang gini, pengen ke ini, katanya ke kan ayahnya suka adalah orang yang spiritual gitu, pengobatan, pengen ke sana sih ya hari Jumat katanya gitu ya. Oh ya jangan dinanti-nanti atuh ya, kata aku teh gitu ya Kak. Jangan dinanti-nanti, kalau misalnya emang itu mah ya, sekarang aja hari Selasa, besok kan itu tuh malamnya tuh Kak ngomong gitu, besok aja hari Selasa, toh kan emang hari Senin liburnya Pak Hajinya, aku bilang gitu. Oh ya udah katanya gitu, berangkatlah tuh Kak hari Selasa tuh ke sana gitu, sama ketemu Pak Haji, biasa ngobrol sama Pak Haji, terus ya gitu. Aku bilang sok tuh ayah bilang ke Pak Haji gimana, kan katanya ayah yang mau diobatin, kata aku kayak gitu ya. Jadi nyangkanya ada pengaruh dari luar gitu. Enggak sih, kalau Pak Haji tuh bilangnya gini kan, ayahnya bilang gimana itu, iya aku mah cuma minta satu sih Pak, jangan penasaran, cuma pengen sama istri aja penasarannya, katanya gitu. Terus kata Pak Hajinya tuh, ya setiap orang tuh punya penasaran, tapi cuma satu, punya prinsip apa enggak,
side-nya tuh gitu. Nah dijawabnya gitu ya. Ya. Nah terus gimana Kak HP itu Kak? Aduh penasaran. Nah terus pas di pulang dari Pak Haji, bahkan mama pun sempat cerita lah kan, mama tuh sempat datang tuh Kak di hari yang aku bilang yang aku nggak dapat jawaban dari Vini itu. Mama kan, aku tuh apa-apa tuh ceritanya sama adekku, Dede jangan bilang ya sama mama gitu ya. Iya gini, Vini tuh ternyata jahat banget gitu. Video call itu belum ketahuan handphone. Nah pada saat itu tuh mama tuh tahu, terus mama tuh datang ke rumah sampai mohon-mohon udah ya jangan sampai ada apa-apa lagi, mama mohon, karena kan emang mau ada acara ya Kak, ada aku mau nikah tuh, jangan ada apa-apa, sok yang rukun gitu, jangan macem-macem gitu, udah yang udah mah udah gitu kata mama tuh. Sampai gitu, sampai mama tuh peluk cium gitu, udah ya Kasep sok sing rukun gitu ya. Udah sampai sampai mama tuh akhirnya tuh nelfon saudara yang dari Tasik ada gitu, sampai langsung datang tuh Kak bawa kelapa cupat gitu ya, 4 gitu bawa kelapa cupat gitu buat nanti diminumin ke ayahnya, kayak yang iya Kak gitu. Aduh okay. Gimana rasanya Kak, terus dimandiin gitu ya intinya kayak ya intinya gitulah, takut gimana ya namanya mamah ya, pasti orang tua pengen apa ya, rumah tangga anak aku juga mengusahakan ya Kak, maksudnya gitu. Ya karena Rifki, ayahnya tuh bilang kan, ya pengen seperti yang meyakinkan itu kalau dia gimana. Bahkan pada saat aku datang tuh Kak dari Tasik tuh, Rifki tuh sempat komunikasi sama Vini, dia tuh bilang, sayang aku diserang lagi, seakan-akan diserang. Kok kita pengen iya. Oh jadi dia bilangnya gitu ya, Kak? Sayang aku diserang lagi. Diserang gimana sayang, kamu diapain sayang gitu. Nanti ya aku cerita. Nah itu hari Kamis malam Jumat Kak. Hari Kamis malam Jumat, ternyata Rifki tuh di hari Kamis tuh masih ngegantungin jus buat Vini. Aku di rumah udah siap-siap buat melayani suami aku. Aku masih kan kadang orang yang berpikir itu kali suaminya nggak dapat dari istrinya gimana. Padahal gak seperti itu. Masih. Ya, pada saat mau ketemu pun aku siap melayani. Bahkan aku tidur terus dianya peluk aku. Ya gimana sih maksudnya gitulah kayak berhubungan ya Kak. Ya terus pada masih normal hubungan baik-baik aja. Baik-baik aja, bahkan bisa terbilang enggak bisa terbilang rutin. Enggak yang gimana gitu. Terus Kak setelah ketahuan semuanya di hari Kamis, terus besoknya Jumat. Yang ketahuan tuh Jumat, ayahnya pagi-pagi ternyata kan udah aku buatin sarapan. Iya. Nggak jadi dimakan. Dia tuh suka ngasih jus? Iya, pagi-pagi. Ternyata mereka tuh sering ketemuan, Kak. Dengan dalih ngambil uang, sampai ada, maaf, yang ada itu tuh katanya, gitu, sampai mereka, nanti aku ke rumah ya, aku ini ya. Segitu tuh aku dari awal tuh nggak baca chattingannya, gitu. Ternyata tuh mereka seintens itu ketemu, sampai bahkan ke rumah yang baru pun sering dibawa. Ini tuh ke rumah. Kakak lagi di mana? Di rumah, sama anak-anak. Rumah yang baru itu Kakak mau tinggal di sana nantinya? Iya, aku tuh baru beli rumah, nabung sama ayahnya gitu. Dia sering dibawa ke sana? Ternyata iya, sayang aku di sini di Kepu. Aku mau ke sana boleh, gitu kata Vini tuh. Ya, ke sini aja sayang gitu. Itu kan rumah kosong, Kak. Ya pantas aja takut ketempelan itu mereka berdua. Ya Allah ya Rabbi. Gitu. Itu udah setelah ketahuan semuanya, itu mediasi lagi nggak Kak? Ada. Di hari Jumat kan. Nah ini udah kebuktian kan ya? Udah kebuktian. Kakak udah baca semua chattingan? Belum. Segitu aku baru lihat, kan itu pas cek aku baru lihat galeri udah ada foto cupang itu loh Kak. Iya, aku udah langsung, ini udah jauh. Aku langsung lihat ini aja udah jauh, udah main fisik gitu kan. Aku langsung cuma bilang astagfirullahalazim gitu. Aku langsung tapi itu udah keburu mediasi lagi ya? Kakaknya? Nggak ada, aku langsung ke rumahnya Vini sama kakak ipar sama ayahnya. Masih baik-baik ya Kak itu? Aku baik-baik banget. Masih ngobrol, kok bisa klarifikasi foto itu? Iya, aku ngomong gini. Kenapa gitu? Iya, aku nggak ada seperti yang gimana, malah aku bilang, Ibu tuh udah ketahuan loh. Terus pas posisi aku tuh langsung buka pintunya, jangan dibuka teh, gitu dia malah. Ya nggak apa-apa, aku mah biasa buka-bukaan, ketahuan nggak sembunyi-sembunyian, aku bilang gitu. Ibu mah terbiasa umpet-umpetan kali ya, jadinya nggak mau ketahuan orang. Aku buka pintunya tuh, Bu, di rumahnya Vini ya. Kebetulan ada orang, ada RT. Bapak boleh gak kesini? Aku takut ada terjadi apa-apa gitu kan. Iya boleh. Pas kebetulan ada babinsa tuh Kak. Ada babinsa lagi kan di depan rumah Vini, kayaknya ada musolah.
ada 2 orang bapak-bapak, aku minta tolong datang ke situ. Terus ngomong-ngomong gitu, ya nggak bisa itu, matanya Vini mendelik gitu. Itu tanggal, kakak ingat gak? Tanggal, pokoknya hari Jumat tanggal 30 Oktober kalau nggak salah, hari Jumat. Deket ya? Iya, Runtutannya iya Kak. dari 6, 27, 28 ke 30. Iya, bener-bener Allah tuh. Oke. Udah lihat foto. Nah, di mediasi itu dia ada ngaku ada hubungan ternyata ngaku udah baru ya, di baru situ ngaku sama suami kakak. Ya. Ngakunya 3 bulan itu? Enggak, aku nggak banyak bicara gitu. Udah, sok kalau mau nikah aja. Aku sampai kakak langsung di situ? Iya, kalau mau nikah aja. Aku mah udah dari awal aku bilang gitu. Aku kan nggak lihat yang menyeramkan itu sampai di kelas mereka. Sampai di kelas ternyata, sayang, aku udah di ini, kiss kamu barbar banget gitu kan. Di kelas gitu kak? Ya, sayang kangen, sini sayang ke kelas kata Vininya. Itu udah bubaran kali? Bubaran gimana? Bubaran anak-anak? Wallahu alam Kak, aku hanya lihat dari chat, aku bener-bener kayak, ih apa sih muak gitu, ternyata Ya Allah. Itu tuh aku tuh sampai pada saat Jumat kan itu Jumat ketahuan ya, malam Sabtu tuh aku tuh nggak tidur sama adik aku ngebacain chat. Aku nggak ada nangis, nggak ada apa. Teh ini teh, ya udah teh kirim aja ke grup. Aku sampai gitu ya, aku udah kayak gitu buat bukti-bukti ke kepala sekolahnya. Mereka aja pada kaget sampai sejauh itu. Itu tuh kelewat Kak, yang bagian kelas barbar, cium-ciuman, kiss perut. Sayang aku kangen kiss perut. Di sekolah? Iya. Sayang, aku kangen kiss perut gitu. Sayang kiss, sini sayang, aku lagi di kantor. Sayang absen dulu. Udah sayang katanya. Bukan absen ke depan muka aku. Nah si Viniata mukanya gini kan, nanti di foto cekrek gitu. Itu beneran kayak gitu? Beneran, aku bawa handphonenya. Jadi dia setiap hari ada di galerinya penuh. Penuh. Kakak mau lihat? Aku ada handphonenya. Aku udah semenjijikan itu lihatnya. Ini nih, ini itu handphonenya tuh dibikin sama persis. Oh, jadi ini handphonenya yang? Iya, yang ketahuan. Oh, kakak boleh megang itu? Ya, aku ini kakak ambil bukti. Itu? Iya, aku buat bukti nanti kalau misalnya. Sekarang sama suami gimana kakak? Ya kalau sama suami maksudnya gini. Kalau itu kan masih baik dalam artian aku tuh nggak pernah sejahat yang seperti orang-orang kira gimana, karena aku masih ada anak ya Kak yang di itu kan maksudnya. Tapi kalau untuk balik ya enggak, siapa sih yang nggak sakit ya? Ya udah gak akan mau. Cuman pasti masih berusaha deketin kakak, masih berusaha minta maaf. Masih. Nggak ada niat pengen berpisah? Nggak ada, malah pada saat waktu itu pun aku bilang ya sok talak, kata aku ya talak aja biar itu. Nggak mau katanya gitu, masih mau memperjuangkan, apalagi yang diperjuangin kata aku teh. Kak, aku ketinggalan nih mediasi kedua yang katanya ada Pak RT, ada Bapak Iva. Itu di situ udah memutuskan apa kesimpulan si mediasi kedua itu? Apakah dia masih milih kakak? Suami kakak ikut? Masih bilang udah kita udahin aja ngomong gitu. Ke Vini. Stop sampai di situ 30 Oktober. Iya, bilangnya gitu Kak, biasa. Terus tadinya kakak mau maafin? Emang enggak. Emang dari kakaknya udah dari situ pun udah nggak mau ya? Nggak mau, soalnya aku kalau udah lihat kayak sentuhan fisik udah enggak gitu loh Kak, kalau udah. Kak, abis ini Kak lihat. Oh ya, ini sampai chatnya aja tuh ditulisnya Wonder Woman loh Kak. Dinamanya Wonder Woman, iya. Kira-kira kenapa dia dinamain Wonder Woman? Ini nih hari Jumat yang aku bilang itu loh Kak. Ini hari Jumat, ini kan nih jam 6 tuh. Sabar ya sayang, miss you too, hati-hati di jalan. Yang ini suami kakak kan? Iya. Kamu berangkat, no. Maaf, aku nyimpan sarapan di tas ya sayang, katanya. Ini dikasih, iya. Sampai ini suratnya juga ada, diselipin di sini. Surat ininya. Boleh baca nggak sih Kak? Boleh. Aku kayak, ya ampun. Jadi ngasih makanan, terus ada notes-nya. Iya ini. Hah? Iya, ini dari Vininya. Surat cinta. Baca aja Kak. Aku aja tuh kayak, apa sih ini ABG baru ini banget, konyol gitu. Iya. Jijik ya Kak, malah jadi kayak apa sih ya, merinding gitu. Jika sudah turun waktunya, hujan akan turun. Begitupun dengan doa, jika sudah masanya pasti akan terwujud. Dimakan ya, buat nemenin hari kamu yang cukup lelah. Love you.
Ya lelah berbohong gitu loh Kak ya. Ada love-nya warna merah. Iya. Lope, love. Nih, nah, terus ini tuh pulang Kak ke rumah. Dia, ya yang aku bilang, dia pulang ke rumah, terus dia keluar, Neng, mana? Aku tanya ke Widi. Jadi rentetan pas ketahuan. Itu tuh di depan, kata Widi tuh gitu. Ya, aku bilang gitu. Rifki tuh lagi naruh handphone ini ke sini ke celananya. Ini pas ketahuan? Iya, pas hari Jumat. Oh. Ayah itu apa? Itu HP kata aku tadi gitu ya. Enggak. Oh, tadi kamu ini kakak tuh ini ketinggalan handphonenya. Iya, yang kan ini kan hari Jumat nih Kak. Ini kan habis sarapan. Terus habis sarapan tuh pulang ke rumah. Biasa kan kalau pulang ke rumah, gitu. Iya ya, kata aku gitu ya. Iya, dia suka kalau di rumah nanti pegang pundak atau apa gitu ke aku gitu ya. Oh Neng, ayahnya kemana? Itu tuh keluar. Karena aku ayahnya nggak bilang, ayah ke sekolah lagi ya. Biasanya kan suka gitu ya. Oh iya ya, kata aku gitu. Oh Neng, ayahnya mana? Aku nyari itu tuh di depan. Widi tuh kayak punya feeling itu tuh di depan. Aku ke depan susul lewat situ lewat ke depan ya. Aku lihat dia lagi kodok-kodok gitu Kak, masukin gitu ya. Terus aku bilang, ayah itu apa? Aku bilang gitu ya. Itu HP deh, gitu kan yang satu handphone di sini, atau sini kan kelihatan, gitu. Ya pakai training kan, dia kan guru olahraga. Enggak dia digubris, malah mau naik motor. Aku kejar. Terus ini aku nyangkut Kak, si kancing baju tuh sampai ada loh orang tetangga di depan. Kan aku area pasar ya, hampir rame gitu ya. Mati loh, bibit mati loh ini, kata aku gitu ya. Kan dia mau ngegas motor. Mati loh ini, mati, begituin ya. Baru dia berhenti. Aku berendeng lah tuh masuk, kayak itu yang pas aku bilang gak ada. Ya Allah, apa sih gak ada? Katanya handphone. Ya, pada saat gak ada handphone gitu. Terus aku coba berdiri, aku bilang. Sampai pada akhirnya aku nemu di sini, udah ada di sini. Nyempil, Dia kayaknya digoyang-goyang gitu kali si handphonenya. Biarkan dia udah pakai sepatu olahraga ya, mungkin dia niatnya biar masuk ke bawah gitu kali ya. Pas aku lihat ya udah ada di sini. Aku itu ini pas ketemu, ya aku kooperatif katanya gitu. Nah, bilang jujur gitu. Enggak ada. Aku bilang, Tapi tolong. Maksud aku tuh, tolong tuh biar diamanin nih. Aku udah nemuin ini handphone yang selama ini aku takutkan gitu. Ya inilah ini ada di sempilan ini. Ya, ternyata terakhir kali. Ya enggak terakhir, kayaknya masih berhubungan. Sampai sekarang pun ya, cuman teteh nggak tahu ya. Nggak tahu, iya udah. Ya itu, aku pas pada saat lihat ini, tapi dia ngasih tahu kan ini dikunci ya Kak. Ini pesannya apa, dia ngasih tahu. Oh, biar baca terlanjur kali ya. Iya ya udah, ini udah. Nah pas aku buka gini, karena aku lihat kayak gini. Itu absen yang kata dia absen itu. Nah ini kan. Ya Allah. Pas aku lihat, makasih. Udah aku pas dari sini. Mama, aku langsung telepon mama jemput mama teteh ini. Udah jauh. Aku bilang gitu. Udah aku dari situ udah menjijikan gitu. Ini yang absen yang aku bilang nanti absen. Soalnya kata-katanya sejak absen dong sayang gitu. Absen dong sayang, nanti tuh datang dia tuh kucuk ke kantor gitu. Nanti tuh ada di foto. Gitu kan. Udah ngerti kayak ya. Udah setelah semua ini ketahuan baru kakak berani untuk share cerita ini di Instagram. Tanggapan suami kakak gimana? Maksudnya setelah viral, marah? Enggak. Dia bilang, ya udah hancur, nggak akan pernah nikahin Vini, geweng gitu. Ya nggak apa-apa kan udah janji. Iya. Gitu. Sampai kapanpun nggak akan pernah nikahin Vini. Jadi masih harapannya ke kakak terus. Pokoknya, meskipun udah viral di mana-mana udah. Iya. Kalau bukan dengan Pipit ya enggak dengan siapapun gitu katanya. Pokoknya fokusnya memperbaiki diri katanya. Ya aku bilang ya aku juga kalau untuk bersama enggak. Jadi kan gini ya Kak, kalau untuk kedepannya siapa sih yang mau gagal rumah tangga ya? Tapi kalau harus dipaksakan nanti kan aku juga yang sakit, aku juga yang akan. Jadi nggak gampang percaya lagi. Ya udah gitu kan nanti rumah tangga yang ada malah jadi penuh kecurigaan, jadi rumah tangganya nggak penuh keberkahan, yang ada nanti kita curiga sama suami, nanti kita ngedidik anak jadi gimana ya Kak, penuh dengan, jadi nggak fokus ngedidik anak-anak. Tapi kan kalau kitanya luas hatinya udah pergi dari sumber penyakitnya, istilahnya yang ngebuat aku trauma, yang ngebuat aku nggak percayaan, yang buat aku was-was, yang buat aku deg-degan gitu kan. Selama ini kan aku kayak dibuat
cemburu gitu kan. Tapi Nggak aku tenang. cemburu, ya nggak tenang Kak. Tapi aku seperti sekarang ini tuh seperti kayak udah ini ujian seperti kayak gitu seakan-akan ya udah ujian kan ya aku kan kita punya batas sabar masing-masing beda ya Kak. Ini kan untuk itu ini bukan yang pertama kali. Ini kan udah yang kedua kali. Gitu. Sama yang perempuan yang sama. Beda kalau yang kasus yang 2002 itu kan dia ada ketahuan check-in ke hotel gitu loh. 2022 Iya, itu ada di aplikasi. Sebelum pindah Kak. Sebelum pindah. Ini udah yang kedua. Ya, udah yang kedua. Kalau untuk yang pertama tuh benar-benar ditutup loh Kak. Aku Iya, tuh benar-benar maafin. menutupi. Iya, maafin karena mamah tuh selalu bilang, untungnya tuh aku tuh punya mamah tuh yang benar-benar mama, babab orang tua, adik tuh yang support banget kayak Teh, semua orang tuh pasti punya salah. Dari awal tuh sebenarnya dari kasus aplikasi itu tuh aku udah nggak mau, mama nggak mau gitu ya. Mama tuh bilang, mama, babab, semua orang tuh pasti punya salah, gak apa-apa katanya. Sok bisa namanya rumah tangga tuh ada ujiannya. Ya aku ngikutin lah yang mama bilang, udah sok Teh ke depannya ini aja ya aku ikutin yang mama babab bilang gitu ya. Dijalanin aja. Makanya waktu itu tuh sebelum kejadian itu selalu dibilangin Kak, sampai aku tuh usap-usap dada ayahnya, ayah apalagi sih yang dicari, kata aku tuh Allah tuh udah ngasih anak-anak sehat loh, rezeki lancar, usaha lancar, ayah gaji ada, usaha ada, terus rumah udah ada, berkecukupan. Aku bilang tinggal bersyukur aja sih ya. Coba deh ya, nanti kalau aku pas pada saat itu ya, coba deh kalau misalnya lupa bersyukur tuh, nanti tuh bakal nyesel ketika Pipit tuh benar-benar udah hilang, semuanya hilang, tuh bakal nyeselnya di situ loh ya. Jadi jangan pernah sia-siain Pipit ya ketika Pipit lagi cerewet kayak gini tuh, Pipit tuh segitu sayangnya, segitu pengen mempertahankan rumah tangga. Sampai aku tuh selalu bilang, sok ayah ngobrol sama anak-anak tuh. Aku tuh selalu gitu Kak, karena dia kan kadang suka di toko tuh asik sendiri gitu kan, main handphone gitu kan. Ya, aku suka manggil-manggil gitu. Dia tuh ya, gitu minta tolong gitu. Dia tuh termasuk kalau nggak selingkuh dia tuh termasuk suami yang sempurna sih Kak, sebenarnya suami sempurna gitu Kak. Kalau nggak ada apa ya kayak nggak ketahuan gitu tuh termasuk sempurna gitu. Jadi ya mungkin ya ya nggak mudah ya di 8 tahun ya. Maksudnya ya aku juga kan cuma ya aku kalau untuk balik kayaknya nggak bisa gitu. Masih berat ya? Iya. Baru banget. Pasti aku kan akan terus nginget gitu kan, nginget gitu kan, walaupun mungkin ada yang bilang ini cobaan, ini kecelakaan, misalnya ada yang bilang ya ini bukan kecelakaan, ini seperti penyakit gitu ya, terus-terusan kan aku juga harus punya mental yang kuat buat ngejaga nanti anak-anak aku ke depannya. Aku pengen fokus lah biar mental aku juga sehat, happy gitu ngejalanin hidup nanti ke depannya gitu Kak. Gitu, cuma untuk sekarang sih pasti masih berat ya Kak, maksudnya dalam artian ya, tapi untungnya tuh aku punya keluarga, punya teman-teman yang selama ini support aku bener-bener selalu ada. Mereka tuh bener-bener ada. Dari kemarin tuh semuanya tuh pada datang. Temen, bener-bener semuanya baik-baik kan, gak bisa disebutin satu-satu saking banyaknya orang-orang yang baik ke aku gitu Kak, sampai Neng ya Allah gitu ya, nggak percaya. Terus kenapa aku bisa nge-up ini? Aku tuh kayak pengen mereka tuh punya sanksi. Aku tuh sakit itu gitu sama kalian tuh. Kalau aku nggak up tuh mereka tuh akan gimana ya? Karena nyari sempurna gitu loh Kak. Suami aku tuh nyari sempurna, kalau nggak ada kesalahan itu bener-bener nggak ada gitu, sampai keluarga mama aku tuh sampai mengidolakan banget gitu kan. Ya Allah, Arifki baik gini-gini gitu ya. Ya kadang aku suka bilang mama maaf ya gitu. Teteh kayak gini nggak apa-apa katanya gitu, kata mama tuh. Nggak apa-apa teteh katanya gitu. Bahkan kan sampai ke adik aku aja tuh bilang gini loh Kak, mama tapi nikahnya diundur aja ya katanya gitu kan adik aku tuh nanti awal bulan tuh nikah Kak, nanti Desember tuh. Makanya aku belum proses ini itu tuh karena kan dia lagi proses pernikahannya. Tapi kalau belum bikin surat undangannya, tapi kayaknya mau diundur aja deh Ma, katanya kasihan teteh katanya gitu. Jangan katanya gitu.
Gak apa-apa, teteh tuh tegar, kata kata mama tuh. Jadi mama tuh ngelihat, karena aku tuh karena udah ngerasa lepas gitu ya, kayak kayak aku tuh ngerasa udah Bismillah gitu, aku pasrah aja sama Allah gitu, udah Bismillah lah gitu Kak. Mm-mm. Walaupun kayak yang ngambang, kayak kemarin tuh kayak masih ngambang gitu, bener apa enggak gitu, ini tuh nyata nggak sih, kadang sih kayak gitu. Iya, ya nggak pernah disangka-sangka ya Kak, sosok yang sempurna ya untuk jadi ayah di keluarga ternyata ya. Duh, harapan. Oh iya, sebelumnya Kak, anak-anak tahu nggak? Anak-anak tahu ayahnya ada masalah. Enggak, jadi anak-anak tuh kan sekarang sekolahnya di sana. Terus anak-anak tuh suka, mama kapan pulang? Ini kan apinya mau nikah, aku bilangnya gitu. Terus kan aku bilang, nanti kakak di ini aja ya, di sama ayah dulu. Aku bilang gitu. Mama lagi ngurusin api mau nikah, kan mereka tahu kan kalau emang atinya mau nikah. Karena kalau lagi main ke mami tuh, ke mama aku tuh masih banyak barang-barang kayak gitu-gitu untuk nyiapin nanti nikahan gitu. Kelas berapa Kak anaknya? Kelas 1 Kak, kelas 1 SD, kembar lagi laki-laki. Oh, Kembar. satu kembar, Satu yang ini usia nanti Februari tuh dia 4 tahun. Iya, yang kembar itu usia 7 tahun. laki-laki semua. Laki-laki semua. Jagain mamahnya. Amin. Berarti anak-anak mah ya udah taunya masih papahnya masih Iya, seperti tapi biasa. tapi yang aku lihat ya namanya anak ya pasti kayak ngerasa emang agak beda, maksudnya dalam artian ya mungkin dia kalau pulang ada mamahnya gitu ya, mama terus nanti di video call, baik sih, maksudnya hubungannya emang gitu. Ini anak-anak kembar pengen telepon gitu. Kan sebenarnya kembar punya handphone. Kalau mau telepon pakai HP abang aja, aku bilang gitu. Kan ada HP, iya gitu. Nanti abang tuh suka bilang kan udah bisa baca, udah bisa ngetik gitu ya. Abang nanti belajar ya ketiknya itu sama mama, iya mah gitu. Oke. Kak, setelah semua udah terjadi kayak gini ya, langkah kakak ke depan ada planning apa, rencana apa, atau mau udah deh istirahat dulu, nggak tahu, yang penting nggak apa ya, maksudnya istirahatin Kak, tenangin pikiran dulu, nggak mau baikan apa kayak gimana tuh Kak? Kalau untuk langkah ke depan ya itu, kalau untuk misalnya sama suami kayaknya udah ya bulat gitu, pengen udah saling memperbaiki diri aja. Karena rasanya kalaupun harus ya seperti yang aku bilang, karena aku bakal terus-terusan nggak percaya, nggak tenang gitu. Terus kalau untuk langkah ke depan, Anak-anak tapi diurus bareng. ya bareng kan, nggak ada istilah bekas ayah, bekas apa. Aku tuh nggak pernah memutuskan itu Kak. Aku selalu bilang ya udah bareng-bareng gitu. Karena kan nanti justru kalau kayak gitu anak pun nanti ngerasa ada apa sih ini mama sama ayah gitu kan. Aku nggak mau ada hal itu gitu. Terus untuk kedepannya aku pengen ya usaha aja Kak. Usaha kedepannya gitu, bisa jadi kalau istilahnya jadi itulah kehibur sama jualan gitu. Aku pengen jualan, tapi untuk sekarang ya diem aja dulu di mama gitu. Oke, ini Kak, ada yang mau kakak sampein nggak sama suami gitu, ayahnya anak-anak lah gitu ya. Misalkan kalau bisa semua orang tahu gitu, buat suami kakak tuh apa sih yang mau kakak sampaikan? Apa ya yang aku sampaikan tuh ya paling coba apa ya, kita tuh sebagai manusia cuma harus satu siap pandai bersyukur gitu aja sih. Karena rasanya tuh kalau orang udah dikasih nikmat tapi nggak bersyukur tuh ya itu sama Allah diambil semuanya gitu kan. Terus capek loh sebenarnya, bohong nggak setia tuh capek banget kan, kayak apa sih gitu. Sebenarnya hidup kalau setia tuh enak banget gitu kan, nggak ada yang dia tuh kayak capek kan. Sebenarnya aku lihat tuh kayak capek di sekolah, dia harus menutupi kebohongan sama yang lain kayak umpet-umpetan gitu. Terus ke rumah dia pusing nutupin juga. Jadi kan apa ya, ngebebanin dirinya sendiri gitu ya. Jadi aku tuh cuma mau bilang kayaknya ya udah gitu, sok belajar buat enggak manipulatif, enggak, belajar buat jujur pada diri sendiri gitu loh. Karena seenak itu hidup jujur, hidup apa adanya gitu. Belajar buat bener-bener jadi diri sendiri, dalam artian tuh udahlah
nggak ada yang perlu gimana cari perhatian siapapun, atau kita syukuri aja apa yang udah Allah kasih gitu. Kan itu udah nikmat banget gitu ya kayak. Kalau buat Ibu ini apa tuh? Kalau untuk Vini ya, aku tuh kayak ngerasa ya mungkin di balik ini semua, untuk Vini sama Rifki tuh aku tuh ngerasa bener-bener sakitnya tuh kayak apa ya? Aku tuh kayak bener-bener disepelekan gitu loh Kak. Dalam artian kayak karena Vini tuh kayak apa ya? Nggak tahu, aku tuh kayak masih mungkin maaf aku tuh nggak ada banget buat Vini. Kalau aku ya, aku tuh sakit banget sama Vini tuh. Bener-bener sesakit itu sama Vini. Aku mungkin sampai mati tuh aku nggak akan pernah bisa maafin Vini. Bener. Dia udah minta maaf sama Gak ada. Sampai sekarang gak ada. Aku sumpah dalam hati tuh sampai kapanpun aku selalu berdoa Vini tuh gak akan pernah bahagia. Sesakit itu. Mereka aku sakit banget. Gak ada minta maaf. Gak ada meskipun minta udah ngaku ya. Iya, tapi gak ada minta maaf. Malah pada saat terakhir pun dia masih mendelik ke aku. Matanya tuh aku tuh takut Kak, matanya tuh serem banget. Gak ada minta maaf ke aku. Hanya itu sih yang aku bilang. Pokoknya Vini dimanapun berada, jangan pernah ngerasa tenang. Allah tuh selalu natap. Karena sepecicilan itu loh Bu, aku tuh ngerasa Vini tuh sepetantang-petantang itu yang aku lihat ya. Kayak dari segi bicara, aku lihat dia kok bisa apa ya, kayaknya nggak ada. Dari segi obrolan sama lawan jenis pun kayak yang gak ada batasan, kayak yang aku lihat gitu ya, yang pada saat belum lama aja aku lihat, oh kayaknya beda banget sih nih gitu. Petantang gitu, pecicilan gitu sama yang itu ya, mungkin kan kata mereka gitu ya di situ seperti keluarga. Cuma yang aku lihat tuh ini udah bukan gitu lagi gitu, udah bukan ranahnya profesional kerja aja gitu loh Kak, udah kayak. Kalau buat anak-anak pesan mungkin. Kalau buat anak-anak gimana ya? Paling ini sih, kalau bahas soal anak ya Kak, paling gini ya, maksudnya Mama tuh ngambil keputusan ini bukan berarti Mama egois. Justru Mama tuh pengen jadi ibu yang kuat buat kakak, abang, buat Hafa gitu ya. Justru Mama nggak mau jadi orang tua yang penuh dengan emosi nanti di dadanya ketika harus dipaksakan. Mama tuh pengen jadi mama yang bahagia, yang happy nanti ke depannya buat urusin kalian gitu, tanpa ada iming-iming nanti Mama nggak percaya sama siapapun gitu, tanpa ada gimana-gimana gitu sih Kak. demi kebaikan semua ya Kak. Ya, demi kebaikan semua. Kakak abang jangan pernah ngerasa ini hancur nih, nggak pernah, jangan pernah. Pokoknya tangki cinta Mama buat kakak abang, ayah gitu ya, akan selalu full gitu ya, buat kakak abang sama Hafa tuh gitu akan selalu penuh gitu, nggak akan pernah berkurang gitu. Karena Rifki pun bilang tuh bakal nebus semua kesalahan ini buat anak-anak, kata Rifki tuh gitu. Karena mungkin maaf Pipit gak akan pernah ini buat katanya gitu, tapi akan selalu nebus buat kembar, buat Hafa. Ya mungkin kan karena selama ini tuh Rifki tuh kurang gitu Kak, komunikasinya sama, karena kan kembar apa-apa tuh aku tuh sama kembar gitu, kemana-mana kembar tuh mama gitu kan. Jadi aku tuh selalu bilang ya ini kembarnya tuh ya gini gitu. Sekarang aku lihat ya gitu, apa-apa sama urus anak bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Meskipun ya kita nggak tahu ke depannya Kak ya, apa yang terjadi. Mungkin sekarang Kakak masih belum bisa seperti dulu lagi untuk kesehatan mental Kakak juga. Oke, mudah-mudahan apa yang terjadi ya semuanya ada ikhlasnya sih ya Kak ya. Mudah-mudahan anak-anak juga mungkin nanti sudah besar ngerti apa keputusan mamanya itu untuk terbaik untuk semuanya.